Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Trimurtini dan teman-teman Rebel F. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Mila Ika Saputri, NIM 14014192448 dan teman saya, Lisandra Aulia Rahma dengan NIM 140141924. Izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai uji validitas data rasional dan empirik. Yang akan kita pelajari yaitu yang pertama mengenai pengertian validitas data, yang kedua macam-macam pengujian validitas instrumen, yang ketiga faktor yang mempengaruhi validitas, yang keempat cara menentukan validitas, dan yang kelima kegunaan dari validitas. Untuk yang pertama yaitu pengertian validitas data. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya, menurut Wahyudi pada tahun 2020. Sedangkan uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam mengukur apa yang diukur. Ghazali pada tahun 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur valid tidaknya instrumen yang digunakan dalam penelitian. Untuk yang kedua yaitu macam-macam pengujian validitas instrumen. Pengujian validitas instrumen dibedakan menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama pengujian validitas konstruk yang menggunakan pendapat dari para ahli. Yang kedua, pengujian validitas isi yang membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang diajarkan. Dan yang ketiga yaitu pengujian validitas eksternal yang membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Yang selanjutnya, terdapat 2 kenyataan pokok yang memperlihatkan taraf validitas suatu ujian. Nah, yaitu yang dipertimbangkan secara rasional dan yang dilihat melalui prosedur empirik. Berikut ini adalah peta konsepnya. Yang pertama ada analisis rasional. Validitas yang diperoleh melalui analisis seperti ini disebut dengan validitas isi. Nah, analisis rasional dapat juga dilakukan terhadap kegiatan dan proses sesuai dengan konsep tertentu yang seharusnya menjadi isi dari instrumen dan hasilnya disebut dengan validitas konsep atau konstruksi. Yang berikutnya ada analisis empirik. Validitas yang diperoleh dengan memperhatikan hubungan yang ada antara alat atau instrumen yang sedang dipelajari dengan pengukuran atau kenyataan yang lain. Bahan pembanding ini mungkin diperoleh bersamaan waktunya dengan waktu penyelenggaraan instrumen yang dimaksud atau mungkin juga bisa tidak. Nah, analisis rasional itu meliputi validitas isi dan validitas konsep atau konstruksi. Validitas isi merupakan ketepatan suatu tes dilihat dari segi isi tersebut. Sedangkan validitas konsep atau konstruksi yaitu sebuah tes yang dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir. Nah, yang analisis empirik meliputi validitas pengukuran setara, validitas pengukuran serentak, dan validitas ramalan. Validitas pengukuran setara. Jenis validitas ini menunjukkan kenyataan yang diperoleh dengan mengkorelasikan hasil dari suatu ujian dengan pengukuran yang setara atau mengukur fungsi yang sama. Nah, sedangkan validitas pengukuran serentak atau validitas empiris merupakan sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Validitas ramalan, sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Literatur lain juga menyatakan bahwa ternyata ada 2 macam validitas yang perlu diketahui sebelum melakukan uji validitas, yaitu ada validitas eksternal dan internal. Validitas eksternal disebut juga dengan validitas kriteria, dilihat berdasarkan hubungan dengan kategori tertentu.
Validitas internal disebut juga dengan validitas teori. Instrumen penelitian yang digunakan memiliki pilihan antara item atau butir pertanyaan dengan instrumen. Nah, validitas teoretik ini atau internal itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu validitas butir atau isi keseluruhan, validitas kriteria, dan validitas konstruk. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi validitas. Terdapat 2 unsur penting dalam validitas, yaitu yang pertama, validitas menunjukkan suatu derajat, ada yang sempurna, sedang, dan bahkan rendah. Yang kedua, yaitu validitas selalu dihubungkan dengan sesuatu putusan atau tujuan yang spesifik. Grönlund mengemukakan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi validitas hasil tes, yaitu yang pertama, faktor instrumen evaluasi, yang kedua, faktor dari jawaban peserta didik, dan yang ketiga, faktor administrasi evaluasi dan penskoran. Sedangkan faktor validitas alat tes secara garis besar dapat dibedakan menurut sumbernya, yaitu yang pertama, faktor yang berasal dari dalam tes, yang kedua, faktor yang berasal dari administrasi dan skor, dan yang ketiga, faktor yang berasal dari jawaban siswa. Selanjutnya yaitu cara menentukan validitas. Proses mengukur validitas faktor adalah dengan cara menghubungkan atau mengkorelasikan antara skor faktor, yaitu penjumlahan dari semua item dalam satu faktor, dengan skor total faktor, yaitu total keseluruhan dari faktor. Sedangkan pengukuran validitas item adalah dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total dari semua item yang ada. Yang selanjutnya yaitu kegunaan dari validitas. Kegunaan dari validitas yaitu untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya, yaitu agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan yang diadakannya pengukuran tersebut. Jadi, kita akan menguji validitas instrumen pada skripsi. Ini adalah datanya, kita copy dulu ke dalam Microsoft Excel. Copy, paste. Nah, ini adalah datanya. Sebelumnya kita rapikan dulu supaya tidak terlalu lebar. Kita blok aja kolomnya, lalu kita klik format, column width, kita ambil 5 aja, sudah semua, lalu kita blok lagi, kita blok semuanya aja biar rapi, dan di tengah, lalu kita klik. Nah, semuanya udah di tengah. Ini adalah datanya. Lalu kita bisa tuliskan di bawah datanya ini. Kita tulis R hitung. Kita tulis R hitung. Lalu di bawahnya kita tulis R tabel. Lalu yang bagian bawahnya lagi, kita tulis V atau T untuk mengetahui apakah ini valid atau tidak. Nah, ini adalah datanya. Untuk selanjutnya, kita langsung aja masukin rumusnya. Untuk pertama, kita mencari R hitung. Rumusnya adalah sama dengan Corel double R 2 kali double klik, lalu kita klik FX. Nah, di sini ada array 1. Nah, di array 1 ini kita masukin aja, kita blok aja kolomnya pada item 1 dari 1 sampai 30. Nah, untuk array 2, kita bisa blok yang di total score dari 1 sampai 30 juga. Nah, sudah, terus kita klik F4.
gunanya biar datanya terkunci. Nah, ini sudah muncul seperti tanda dolar ini, lalu kita tinggal klik OK. Nah, di sini adalah hasilnya ada 0,594 sekian ini. Nah, untuk semua item, agar kita tidak perlu memasukkan satu-satu, kita cukup arahkan kursor sampai ada tanda plus hitam seperti ini. Kita tarik ke kanan aja sampai terakhir dan item 1 sampai 30 telah muncul R hitungnya. Nah, untuk R tabel di sini di deskripsi telah dijelaskan bahwa di sini menggunakan taraf kesalahan 5%, nilai R tabel pada sampel 30 responden adalah 0,361 dengan taraf kesalahan 5%. Jadi kita masukkan aja 0,361. Nah, kita copy aja. Terus kita blok ke kanan. Dan kita paste. Semua sudah muncul 0,361. Lalu kita harus mengetahui ini valid atau tidak. Item dikatakan valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Maka dari itu kita masukkan rumusnya sama dengan if, double klik, lalu fx. Nah, pada logical test, kita klik aja yang bagian R hitung. Nah, lalu masukkan tanda lebih dari, lalu kita klik di bagian R tabel. Nah, seperti ini. Ini udah muncul ya di sini true tulisannya. Nah, ini untuk value if true itu kita tulis aja V. Nah, value is false kita tulis aja T. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini udah muncul V, tandanya adalah data ini adalah valid. Nah, untuk mengetahui ke kanannya, kita cukup copy aja. Lalu kita paste ke kanan semuanya. Nah, dan telah muncul datanya. Yang ini valid, tidak valid, 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 tidak valid, dan seterusnya. Jadi, ini adalah hasilnya. Nah, jadi ini adalah data yang telah kami pindahkan. Berdasarkan data deskripsi, bisa dilihat. Ini adalah datanya. Nah, berdasarkan output pada tabel di atas, nilai R hitung pada kuesioner pengaruh viral marketing dan harga terhadap keputusan pembeli melalui media sosial Instagram pada mahasiswa Prodi Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha 34 item lebih besar dari R tabel, atau yang memiliki R tabelnya adalah 0,361, sehingga 34 item pernyataan dinyatakan valid. Sedangkan ini adalah data kelompok yang telah kami kerjakan. Nah, berdasarkan data kami, menurut kami ada 31 item pernyataan yang dinyatakan valid karena ada 8 item yang tidak valid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.